Yehezkiel 9 ayat 1-6, orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ayat 2, lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Ayat yang ketiga, pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ayat yang keempat, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin yang sekarang saya akan bahas mungkin terlepas dari seri Countdown to Passover, karena berapa lama ini saya menonton sebuah video tentang bagaimana seorang yang membahas tentang tanda huruf T ini, dan beberapa hari ini cukup menggelitik saya, dan saya tertarik untuk membahas ini lebih jauh supaya kita semua mengerti tentang maksud dari Yehezkiel pasal yang ke-9 tadi. Bagaimana di sana digambarkan bahwa ada malaikat Tuhan, ada orang yang 6 orang datang, dan satu di antara mereka memegang alat penulis, di sana dikatakan, sementara yang lain memegang pemukul. Kemudian datang firman Tuhan supaya orang yang membawa alat penulis tadi memberikan tanda huruf T pada dahi orang-orang di Yerusalem yang berkeluh kesah karena segala sesuatu yang mereka derita, gitu ya. Dan kemudian kepada orang yang lain, 5 orang yang lain suruh mengikuti dari belakang, mereka membawa pemukul, dan kemudian suruh membunuh dengan tidak menyayangkan, tetapi jangan menyinggung orang-orang yang dengan tanda di dahinya dengan huruf T tadi, gitu ya. Dan sekali lagi mungkin ini lepas sedikit dari seri yang sedang kita bahas tentang Countdown to Passover. Nanti saya akan lanjutkan seri menjelang Countdown to Passover itu, gitu ya. Seperti tadi saya sudah bilang, ini berawal dari ada sebuah video yang saya nonton. Saya tidak mengerti apakah dia seorang hamba Tuhan atau bagaimana, saya tidak mengerti, tetapi dia secara khusus membahas tentang tanda huruf T ini, gitu ya. Dan saya juga pernah buat video tentang dalam firman Tuhan bagaimana masalah tanda di tangan dan dahi, dan saya sudah jelaskan di sana bahwa tanda di tangan dan dahi menjadi sesuatu hal yang sejak umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, Allah suruh mengingat mereka menaruhkan itu pada tanda di tangan dan dahi mereka untuk mereka mengingat ibadah Paskah itu, gitu ya. Mungkin sebelum lebih jauh saya akan jelaskan mengenai hal ini. Kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku. Durasinya sebenarnya tidak terlalu lama, 15 menit, tetapi saya tidak akan putar semua. Jadi saya akan putar bagian sebagian saja yang lebih menekankan bagaimana dia menggambarkan bahwa pentingnya huruf T ini, dan digambarkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang lahiriah, yang jasmani, gitu ya. Kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku ya. Tuhan Yesus Kristus kasih tahu mengenai tanda di dahi atau di jidat atau di testa semua anak-anak Tuhan Yesus Kristus dan hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Selain anak-anak Tuhan Yesus Kristus dan selain hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus tidak akan mendapat tanda di jidat, di dahi, atau di testa. Jadi yang mengaku-ngaku punya tanda tapi tidak kelihatan nyata, maka hati-hati, karena bisa jadi
mereka adalah antek-antek iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Nah, apa yang firman Tuhan katakan mengenai tanda di dahi? Lihat dalam Yehezkiel pasal 9 ayat yang keempat mulai sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 5, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ayat yang ke-6, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, sekali lagi, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, kata Tuhan. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan sekali lagi, mulai dari kata tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Jadi huruf T itu di dahi itu nyata dan bukan kaleng-kaleng, bukan nanti mati lampu, bukan nanti diomongin ada di dalam, tapi tanda huruf T yang ada di dahi itu benar-benar sungguh-sungguh kelihatan nyata, karena itu diberikan oleh Bapa Sorgawi melalui anaknya yang mati di kayu salib, namanya Tuhan Yesus Kristus, dan rohnya yang suci kudus yang membaptis anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, itu akan dimeterai dengan tanda atau huruf T. T itu bicara Tuhan. Jadi Tuhan yang benar hanya satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang masih memakai nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan menerima huruf T di dahi mereka. Hanya orang-orang dan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tentunya masuk kategori atau memiliki status sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan lah, namanya Tuhan Yesus Kristus, yang menerima tanda huruf T di dahi. Dan bisa dilihat secara nyata, saya mau bergerak ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Jadi bukan karena apa-apain, memang secara otomatis diberikan. Dan ini lampu terang, bisa lihat secara dekat, bisa seperti ini, ya kan? Jadi itu tanda yang betul-betul diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Bapanya di surga yang diberikan, dan tentunya kekuatan Roh Kudus, kemampuan Roh Kudus itu yang memampukan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman now. Karena Oke, videonya saya potong sampai sana, saudaraku. Jadi apa sih namanya? Kurang lebih penekanannya tadi di sana tentang bagaimana huruf T yang berada di
dahi, dan dia memberikan hamba Tuhan ini, saya nggak tahu apakah hamba Tuhan atau bukan, tetapi dia memberikan penekanan bahwa yang dimaksud di sini benar-benar huruf T secara nyata, bahkan dia menunjukkan wajahnya ke kiri ke kanan dari dekat dan semuanya nampak seperti memang ada tanda putih di dahinya seperti ini, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan saya sempat bicara sama istri saya tentang hal ini, dan kemudian memang secara manusia, tengkorak manusia memang ada bagian yang menonjol di sini yang kemungkinan bisa membuat seseorang membentuk seperti kayak huruf T atau seperti kayak menonjol seperti itu, gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin kita sama-sama melihat dasar firman Tuhan tentang hal ini, bahwa memang dalam Yehezkiel pasal 9 itu dituliskan 2 kali pada ayat yang keempat dan yang ayat ke-6. Bagaimana dikatakan di sana bahwa ada huruf T pada dahi mereka, gitu ya. Nah, kita perlu lihat, saudaraku, bahwa ternyata kalau Anda lihat dalam firman Tuhan di terjemahan yang lain, jadi dalam terjemahan yang lain ternyata kata huruf T sini tidak tertulis. Kalau Anda perhatikan dalam terjemahan King James, di sana hanya digambarkan bahwa set a mark, jadi berikan tanda, tidak dibilang ada huruf T di sana. Sementara dalam terjemahan bahasa Indonesia, tadi saya sudah bilang di Yehezkiel pasal yang ke-9 tadi, ada ada 6 orang yang muncul, dan kemudian satu di antara mereka membawa satu alat tulis dan kemudian memberi tanda, dan yang lainnya mengikuti dari belakang, gitu ya, dan memberikan tanda di sana adalah huruf T ini. Dan tadi saya sudah bilang bahwa pada terjemahan yang lain, King James atau yang lainnya, tidak dibilang itu huruf T, hanya dibilang set a mark, gitu ya, berikan sebuah tanda, gitu ya. Nah, kenapa sekarang dalam bahasa Indonesia tiba-tiba muncul yang namanya huruf T ini, gitu ya? Kalau Anda kembali pada terjemahan Ibrani aslinya, kata mark atau tanda di sana dalam bahasa Ibrani menggunakan kata taf, atau dengan strong number-nya adalah H8427, yang artinya mark atau tanda, gitu ya. Dan penulisannya itu bentuknya mirip seperti huruf T, gitu ya. Atau juga orang sering menggambarkan bahwa ini seperti salib yang tidur. Karena itu ada salah satu terjemahan bahasa Inggris, New Amplified atau apa ya, saya lupa, yang menggambarkan bahwa memberikan tanda X. Jadi dia tidak memberikan huruf T, tapi dibilang hurufnya X. Jadi seperti salib yang tertidur, gitu ya. Dan sekali lagi ini menjadi sesuatu hal yang dalam bahasa aslinya digambarkan bahwa itu adalah sebuah tanda dalam menggunakan kata bahasa Ibrani, yaitu taf H8427, strong number-nya, yang artinya adalah sebuah tanda, gitu ya. Dan kalau kita lihat korelasi dalam firman Tuhan di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga dikatakan, katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Di sini digambarkan bahwa Allah mau memeteraikan sebelum bumi segala macam dirusak, maka kami akan memeteraikan dulu hamba-hamba Allah. Di Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang keempat, itu pada saat sangkakala kelima dikatakan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Tidak dibilang masalah huruf T, gitu ya. Sekali lagi, Wahyu 14 ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama dengan dia 144.000 orang. Di ayat sebelumnya nanti 144.000 didapat dari mana? Dari 12 suku Israel, masing-masing 12.000. Gitu ya, bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi bukan semata-mata huruf T yang kemudian itu singkatan dari kata Tuhan. Sebenarnya bukan semata-mata dari sana, tetapi dalam firman Tuhan digambarkan bahwa itu adalah sebuah tanda, set a mark. Dan tanda dalam bahasa Ibrani menggunakan kata taf, yang penulisannya itu mirip dengan huruf T atau sebuah salib kecil, gitu ya. Itu penulisan kata taf yang artinya sebenarnya adalah tanda atau mark. Jelas lalu. Jadi itu yang pertama yang saya ingin tekankan, bahwa dalam bahasa Indonesia memang dibilang dalam 2 ayat tadi, dalam Yehezkiel dibilang tentang tanda huruf T. Tetapi sekali lagi saudaraku, bahwa dalam firman Tuhan dengan keterangan 2 atau 3 saksi suatu perkara baru dinyatakan sah. Memang hanya dalam kitab Yehezkiel pasal 9 ayat ke-4 dan ayat ke-6 yang dikatakan dengan huruf T. Tetapi selebihnya dalam firman Tuhan hanya dikatakan dengan kata tanda.
Gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan huruf T di sini itu bukan semata-mata huruf T, tetapi itu sekedar sebuah tanda atau mark yang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata taf yang penulisannya mirip seperti huruf T, atau kalau dalam bahasa Girika jadi tau. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang kemudian orang LAI menerjemahkan ini menjadi huruf T. Gitu ya. Dan tadi di video tadi kita lihat dia mencoba menunjukkan pada wajahnya bahwa ada semacam kayak tanda di jidatnya yang berbentuk seperti sesuatu yang seperti huruf T. Ya, itu menjadi sesuatu hal yang saya bilang secara manusia, kalau Anda lihat di biologi pada tengkorak manusia memang ada bagian yang menonjol di sini yang masing-masing kita mungkin secara spesifik berbeda. Gitu ya. Itu hal yang pertama yang ingin saya ingatkan tentang perkara huruf T yang dalam kitab Yehezkiel. Sekali lagi Anda tidak akan menemukan kata-kata ini selain di Yehezkiel pasal 9, ayat 4 dan ayat 6. Tetapi selebihnya dalam kitab Wahyu ataupun dalam bagian yang lain yang saya pernah jelaskan tentang tanda di tangan dan dahi, ada banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang menjelaskan bahwa menaruh tanda di tangan dan dahi. Tanda apa? Itu adalah nama dari Allah dan nama dari Bapa. Gitu ya. Jadi bukan semata-mata T singkatan dari Tuhan. Jelas saudaraku? Kalau Anda lanjutkan video yang tadi, selebihnya beliau berbicara banyak tentang bagaimana keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan bagaimana dosa-dosa seperti dosa cintakan uang, dosa Sodom dan Gomora dan segala macamnya. Dan dia berbicara juga bahwa bukan orang yang berseru padaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Gitu ya. Tetapi satu bagian yang saya mau sorot di sini adalah tentang perkataan huruf T yang kemudian digambarkan bahwa itu menjadi satu tanda lahiriah yang nampak secara fisik. Gitu ya. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudaraku, bahwa ini berbicara soal perkara-perkara yang rohani. Bahwa kalau kita bicara masalah tanda di tangan dan dahi, ini semata-mata bukan tanda lahiriah. Terlepas dari tandanya tadi saya sudah bilang itu semata-mata bukan huruf T, tetapi itu adalah dari bahasa Gerika taf, dari bahasa Ibrani taf atau bahasa Gerikanya tau, yang bentuknya mirip dengan huruf T atau seperti salib terbalik. Perkara tanda di tangan dan dahi ini sama sekali bukan perkara jasmani yang justru nampak secara fisik di luar fisik nampak di luar di mata, gitu ya. Sama sekali bukan itu. Jadi Anda jangan membayangkan tanda di tangan dan dahi ini seperti sapi yang kemudian dicap dengan satu besi panas dengan satu kode tertentu untuk menunjukkan bahwa itu nomor urut tertentu, gitu ya. Jadi jangan Anda membayangkan bahwa umat Tuhan atau orang pilihan Tuhan akan dibayangkan seperti sapi yang kemudian dicap dengan besi panas nomor tertentu. Ini bukan perkara-perkara jasmani atau perkara yang visual, tapi ini perkara-perkara yang rohani. Kenapa? Pertama, nubuatan tadi dalam Yehezkiel pasal 9 itu disampaikan kepada orang yang kemudian datang, beberapa orang tadi, dan kemudian satu orang membawa alat tulis dan suruh menjelajahi kota Yerusalem. Ingat saudaraku bahwa Yehezkiel itu berada di pembuangan di tepi sungai Kebar. Ya, pada saat itu di pembuangan Babilonia, sehingga dia tidak berada di Yerusalem. Dan itu semua nampak dalam bentuk penglihatan. Jadi bukan orang yang benar-benar kemudian berjalan di Yerusalem dan ada orang mengikutinya di belakang dan Yehezkiel melihat itu semua. Tidak. Itu semua bentuk penglihatan dan Yehezkiel tidak berada di Yerusalem. Dan yang melakukan itu adalah malaikat Tuhan. Gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang rohani, bukan sesuatu hal yang jasmani yang kemudian nampak dan kemudian Anda bisa menengok ke kiri ke kanan dan nampak jelas ada huruf T di jidat Anda. Bukan itu, saudaraku. Sama sekali bukan itu, karena ini perkara rohani. Gitu ya. Dan yang kedua, kita harus ingat, mungkin kalau Anda yang belajar kecantikan atau belajar suka merawat wajah, Anda tahu ada namanya T-zone, ya, zona T di wajah yang kurang lebih berada di tengah-tengah seperti ini, gitu ya. Zona T itu sangat dikenal dalam dunia kecantikan karena itu dianggap sebagai tempat di mana paling banyak diproduksi lemak yang berpotensi menimbulkan jerawat. Sehingga kalau orang mengembangkan alat-alat kecantikan atau kosmetik segala macam, biasanya dia cukup concern dengan namanya T-zone, zona T di wajah, gitu ya, supaya itu bisa mengeliminasi kemungkinan timbulnya jerawat karena produksi lemak yang berlebihan, gitu ya. Tetapi yang dimaksud dalam firman Tuhan tadi ternyata semata-mata bukan itu, karena ini bicara soal penglihatan rohani, bicara soal sesuatu di mana itu dilakukan oleh malaikat Tuhan, dan Yehezkiel sama sekali tidak ke Yerusalem. Gitu ya. Yehezkiel berada di tepi sungai Kebar di pembuangan yang pada waktu itu dia berada dalam pembuangan Babilonia.
gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan keseluruhan, Allah tidak pernah berbicara tentang sesuatu tanda yang lahiriah, gitu ya. Sepanjang firman Tuhan, tanda lahiriah yang diberikan pada manusia hanya satu, yaitu sunat, gitu ya. Dan itu pun sudah digenapi karena hukum Taurat. Yesus sudah mengenapi itu semua. Dan pada manusia tidak ada tanda lahiriah apapun dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kita milik Kristus, gitu ya. Anda tidak akan menemukan kebenaran apapun dalam firman Tuhan tentang suatu tanda lahiriah bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah milik Kristus, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal tadi tanda di dahi, maka ini sama sekali bukan tanda jasmani, gitu ya. Pertama, karena Yehezkiel tidak berada di Yerusalem dan itu penglihatan secara roh, gitu ya. Dan yang kedua, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang sifatnya tanda jasmani, gitu ya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan darah dan daging itu akan binasa. Dan Allah tidak pernah memberikan tanda jasmani apa-apa. Semua tanda datang dari Tuhan. Itu sesuatu yang sifatnya rohani, gitu ya. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sementara yang tidak kelihatan itu kekal. Dan Allah selalu bekerja dalam kekekalan. Itu. Jadi Anda jangan bayangkan seperti tison pada kecantikan. Dan Anda jangan bayangkan seperti sapi yang kemudian dicap dengan besi panas untuk menunjukkan satu kode tertentu, gitu ya. Tetapi ini menggambarkan bagaimana seseorang yang pikirannya semua tertuju pada Tuhan, tangannya semua memeteraikan pekerjaan Tuhan, dan yang melakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah digambarkan seperti milik Kristus. Jelas, saudaraku? Nah, ini semua yang saya ingin tegaskan ulang mengenai video yang tadi kita nonton. Mudah-mudahan ini menjadi pengertian buat kita semua. Memang dalam bahasa Indonesia ditulis diberikan tanda huruf T, tapi sekali lagi dalam terjemahan yang lain hanya diberikan set a mark, diberikan sebuah tanda. Ternyata kenapa ada huruf T tadi? Karena ternyata dalam bahasa Ibrani menggunakan kata taf, atau dalam bahasa Girika menggunakan kata tau, yang bentuk hurufnya itu seperti huruf T atau seperti bentuk salib. Jelas, saudaraku? Jadi itu bukan singkatan dari Tuhan, bukan, saudaraku, gitu ya. Itu arti kata mak, atau di sana dikatakan LAI mengambil kata dengan huruf T. Dan sekali lagi, kata-kata ini hanya ada dalam Yehezkiel dan tidak ada dalam firman Tuhan yang lain. Dan tadi saya tunjukkan dalam kitab Wahyu, dan saya juga pernah membuat video tentang tanda di tangan dan dahi, dan banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa memang Allah memberikan tanda di tangan dan dahi untuk milik kepunyaannya. Bahkan kemudian Allah juga berkata kepada umatnya supaya menjadikan ibadah Paskah itu sebagai satu peringatan. Kamu harus jadikan itu sebagai tanda di tangan dan dahimu, kata firman Tuhan. Jelas, Bu? Dan semua ini bicara soal perkara rohani, bukan semata-mata perkara jasmani. Allah bicara soal sesuatu yang kekal. Sesuatu yang jasmani, sesuatu yang kelihatan, itu sifatnya sementara. Tetapi sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu hal yang rohani, itu sifatnya kekal, gitu ya. Dan Allah memberikan suatu kekekalan di sana, dan itu semua menunjukkan bahwa tanda di sini bukan bicara suatu hal yang jasmani, suatu hal yang dia bilang nampak jelas, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah nampak kelihatan. Bukan itu yang dimaksudkan, tetapi sesuatu yang dimeteraikan oleh Allah. Dan kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat semua di surga, orang itu memakai tanda. Tanda itu baru nampak pada saat orang-orang itu di surga. Bukan dalam satu kondisi di bumi, kemudian kita bisa melihat, oh dia punya tanda, oh dia tidak punya tanda. Bukan dari sana, saudaraku, gitu ya. Tetapi sesuatu yang dimeteraikan oleh Allah sendiri. Jelas, saudaraku? Mari jadikan segala sesuatu tentang Allah itu menjadi bagian dalam pikiran hati kita, menjadi pekerjaan tangan kita, dan itu adalah tanda di tangan dan dahi kita. Jelas, saudaraku? Mungkin bagian yang terakhir yang ingin saya singgung sedikit adalah tentang kenapa sih kita melihat ada kecenderungan hal-hal seperti ini kemudian bermunculan, terutama berkenaan dengan akhir zaman. Saya tidak menutup kenyataan bahwa topik tentang akhir zaman ini menjadi sesuatu yang banyak orang suka, gitu ya. Banyak orang yang suka mencari-cari, suka mendengar tentang akhir zaman atau kiamat atau apa yang akan terjadi kemudian di masa yang akan datang. Orang biasanya senang mencari itu, dan itu tidak menjadi sesuatu yang salah. Tetapi kita harus tetap melihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan, dalam rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa kita mencari sebuah sensasi tentang sesuatu hal yang orang lain belum pernah bahas. Nah ini, saudaraku, biasanya kenapa sih kemudian muncul pengajaran atau pemberitaan firman Tuhan yang terdengar sedikit ganjil? Itu terjadi karena apa? Karena orang seringkali mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda. Bahkan seorang hamba Tuhan, Pak Gilbert, pernah mengatakan bahwa itu seperti teologi kekanak-kanakan yang hanya berkata bahwa asal yang penting beda,
gitu ya. Jadi yang di pikiran dia bahwa saya harus ngomong sesuatu yang belum pernah orang sampaikan. Ini menjadi celah, ini menjadi sarana, akhirnya orang mengeluarkan pengajaran yang aneh-aneh, saudaraku. Gitu ya. Dan bagi Anda dan saya pemberita firman Tuhan, tidak usah mencoba mencari-cari sesuatu yang sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Ada banyak pengajaran firman Tuhan yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, tapi mari gali lebih dalam kebenaran di dalamnya. Bukan mencari kebenaran-kebenaran baru yang akhirnya bisa menimbulkan polemik, pertentangan, gitu ya. Bahkan di video yang tadi, salah satu komentarnya ada orang berkata, oh Pak, di jidat saya muncul huruf V, bukan huruf T. Terus bagaimana dong? Wah, ini jadi masalah, saudara. Gitu ya. Kalau udah bicara soal huruf-huruf yang muncul di jidat, ini menjadi masalah, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang ada dan saya harus lebih berhati-hati. Mari gali kebenaran firman Tuhan, mari gali terus kebenaran firman Tuhan dan biarkan Roh Kudus menjelaskannya. Bukan sesuatu di mana kita harus mencoba mencari sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Mungkin kita menyampaikan hal yang sama seperti yang biasa kita sampaikan, tetapi kita bisa memberikan penekanan lebih banyak, kita bisa mendukung dengan kebenaran firman Tuhan yang lebih luas, kita bisa menggalinya lebih dalam sehingga orang semakin mengerti tentang hal itu. Itu hal yang pertama yang saya ingin tekankan mengenai kenapa banyak orang yang kemudian menyampaikan kebenaran-kebenaran yang saya bilang tadi cukup unik atau cukup aneh. Gitu ya. Seperti pernah saya buat salah satu video tentang mujizat pengawetan yang sebenarnya tidak perlu kita bicarakan. Kita sudah tahu dalam firman Tuhan bahwa itu semua dalam konteks Allah menjaga dan memelihara umatnya. Jelas aku? Dan hal yang kedua yang kita harus ingat bahwa dalam video tadi, salah satu judul yang dipakai adalah Tuhan Yesus memberitahu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang Anda dan saya harus hati-hati untuk mengatasnamakan Tuhan. Gitu ya. Hati-hati menyampaikan sesuatu dengan berkata bahwa ini suara Tuhan, dengan berkata bahwa ini Yesus yang ngasih tahu. Gitu ya. Hati-hati karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan bilang, kalau seorang nabi yang menyampaikan perkataan yang tidak Tuhan suruhkan, maka nabi itu harus mati, kata firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Gitu ya. Tetapi itu semua membuat Anda dan saya tidak boleh sembarangan untuk kemudian dengan mudah mengklaim bahwa ini kata Tuhan, bahwa ini Yesus memberitahu. Itu jangan dengan sembarangan kita lakukan seperti itu. Gitu ya. Lebih baik kalau kita berkata bahwa Roh Kudus mengajarkan hal ini, mari kita selidiki sama-sama, mari kita renungkan sama-sama, dan biarkan Roh Kudus menerangkannya lebih jauh lagi. Gitu ya. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang jadi masukan buat pemberita-pemberita firman Tuhan. Yang pertama, jangan memaksakan sesuatu dengan satu hal yang baru. Gitu ya. Kalau Allah belum membukakan, kalau tidak ada sesuatu kebenaran yang dibukakan, maka sampaikan seperti yang yang seperti biasa Anda dengar, seperti biasa Anda ngerti, dengan tentunya dengan pendalaman yang lebih banyak. Dan yang kedua, jangan dengan mudah mengatasnamakan Tuhan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Gitu ya. Semua perkataan yang Yesus katakan, semuanya itu sudah didukung dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dan satu hal yang saya suka dari firman Tuhan, bahwa ayat yang satu dengan ayat yang lain itu semua saling mendukung. Tidak boleh ada suatu kebenaran yang diungkapkan hanya berdasarkan satu ayat tertentu. Semuanya harus mendapat dukungan dari beberapa ayat firman Tuhan. Jelas aku? Dan ini semua menjadi masukan buat kita semua. Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini memberikan pencerahan pada kita tentang hal yang tadi, bagaimana huruf T tadi, dan kemudian Anda bisa mengerti bahwa itu semua adalah semata-mata tanda yang diberikan Tuhan buat umatnya. Dan itu bukan tanda lahiriah. Dan itu bukan cuma sekedar bicara soal huruf T. Tetapi T di sini dari kata taf yang artinya adalah tanda. Dan itu semua ada banyak firman Tuhan. Kalau Anda belum nonton video saya tentang tanda di tangan dan dahi, Anda bisa nonton video itu lebih banyak lagi. Jelas aku? Mudah-mudahan ini memberi masukan buat kita semua. Nantikan video lanjutan tentang countdown to Passover berikutnya. Makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.